Oke guys, selamat datang kembali di channel Rico Jimmy, channel yang bahas seputar tutorial dan seputar edukasi. Nah, oke guys, jadi pada video kali ini aku bakal bikin video tutorial lagi buat kalian semua, yaitu tips cara berjualan di Shopee agar laris untuk pemula. Nah, jadi sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang baru gabung jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar nanti ketika aku upload video kalian tidak ketinggalan informasi. Kita langsung aja ke video tutorialnya. Nah, oke guys, jadi kita langsung aja ke video tutorialnya guys ya. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal kasih tips buat kalian semua, baik kalian itu para pemula ataupun buat kalian yang udah master atau udah pinter jualan di Shopee ya guys. Jadi semoga tips kali ini bermanfaat untuk kalian, yaitu gimana caranya agar jualan kita itu laris di Shopee. Nah, dari kebanyakan yang nonton di channel ini guys ya, channel YouTube Rico Jimmy ini kebanyakan itu orang-orang yang berjualan di Shopee rata-rata guys penontonnya guys. Jadi karena aku udah riset juga ya guys ya, di pencarian di YouTube Rico Jimmy ini kebanyakan adalah orang yang berjualan di Shopee. Nah, banyak sekali juga yang bertanya nih, baik yang pemula ataupun yang udah pinter, udah berjualan di Shopee udah lama tapi produknya kok nggak ada yang laku-laku, ataupun produknya nggak ada yang laris, ataupun produknya nggak ada penjualan. Nah, jadi banyak yang tanya-tanya seperti itu, makanya aku berinisiatif untuk membuat video tutorial ini, tips laris jualan di Shopee ini dari Rico Jimmy ya. Ini versi aku guys ya. Kalau kalian mau ikutin ya silahkan, kalau kalian nggak mau ikutin ya juga nggak masalah. Pastinya kalian juga harus nonton sampai habis biar kalian nggak bingung nantinya guys ya. Oke, tips laris jualan di Shopee untuk pemula guys ya, ada beberapa tips yang sudah aku rangkum versi aku sendiri, gimana sih caranya agar laris berjualan di Shopee itu. Oke, untuk yang pertama, tips yang pertama itu berikan harga yang kompetitif. Nah, jadi kebanyakan kalian nih guys ya, untuk berjualan di Shopee, baik itu kalian para supplier ataupun dropshipper, kalian itu semena-mena mengasih harga guys. Jadi kalian takut rugi atau takut gimana, takut dapat untungnya kecil, makanya kalian berikan harga yang tinggi bahkan dari kompetitor kalian. Nah, sebelum berjualan pastikan harga produk yang kalian tawarkan itu bisa bersaing dengan produk lainnya. Jadi kalian harus riset ya guys. Misalnya kalian berjualan baju guys, misalnya kalian berjualan baju batik, pasaran baju batik kan itu kan ada harganya guys. Kalian bisa riset di Shopee, kalian cek harga baju batiknya berapa. Misalnya kalian bisa cek di harga terendah ataupun harga tertinggi. Nah, kalian cari di harga terendahnya berapa, misalnya harganya 100.000. Kalau kalian jualan baju batik, ada yang pasang harga 100.000, terus kalian jualnya di harga 200.000 atau 150.000. Nah, itu pasti konsumen bakal mikir dua kali nih guys. Jadi kita harus memposisikan juga diri kita sebagai konsumen. Kalau konsumen itu kan kalau mau cari barang yang harga terendah dan juga dan kualitas yang bagus. Nah, pastikan kalian kasih harganya itu yang benar-benar kompetitif guys. Apalagi kalau di awal ya, kalau kalian baru buat toko itu nggak ada penjualan, nggak ada orderan. Nah, kalian jangan main-main dengan harga ini guys, karena pesaing-pesaing kalian itu orang yang berjualan di Shopee untuk sekarang itu kebanyakan bos besar guys yang sekarang ya. Jadi dia berani jual harga di bawah pasaran. Kalau kalian jual harga produknya itu di atas harga pasaran, nah itu bisa jadi produk kalian bakalan tenggelam juga guys. Oke, yang pertama kalian harus paham berikan harga yang kompetitif guys. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua ya. Nah, yang kedua ini adalah kalian bisa mencoba biar laris produk kalian di Shopee itu perbanyaklah variasi produk. Jadi misalnya ya guys, misalnya kalian berjualan baju batik jenis A dengan motif yang begini misalnya, kalian harus memberikan variasi produk kalian itu yang banyak guys. Jadi kalau pembeli melihat produk kalian, dia nggak suka dengan variasi produk yang pertama, dia bisa coba cek-cek di toko kalian itu variasi produk-produk yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Variasi ini banyak macamnya guys ya. Bisa kalian dengan berupa ukuran.
seperti ini guys ya, berupa ukuran ataupun dengan warna. Semakin banyak variasi produk, maka akan lebih banyak kesempatan bagi para pembeli untuk membeli produk di toko kita yang kita kelola. Untuk menambah variasi produk, kita juga bisa melakukan riset berkala mengenai pasar produkmu dan barang-barang yang dijual oleh kompetitor. Nah, kembali lagi seperti yang pertama tadi guys, kita juga harus riset. Selain harga, kalian juga harus riset produknya juga guys, sesama kompetitor kalian. Jadi misalnya kompetitor kalian itu berjualan baju batik, nah itu kalian harus riset juga di toko kompetitor kalian, model apa aja yang dijual. Nah itu kalau kalian salah-salah ya juga nggak bisa naik produk kalian dan juga nggak bisa banyak penjualan. Nah jadi banyak sekali guys ya, di Shopee ini kita harus memang benar-benar memikirkan riset ya guys ya. Harus banyak riset dari penentuan harga produk tadi, terus variasi produknya, apalagi produk yang baru-baru tren ya guys ya, yang baru naik tren. Kalau kalian nggak bisa riset produk seperti itu, nah kalian juga bakalan nggak laris-laris penjualan kalian di toko kalian. Jadi misalnya kalian produk lama kalian jual, produk lama kalian jual, sementara orang udah bosan dengan produk tersebut. Nah jadi seperti itu. Oke, untuk tips yang ketiga, selalu gunakan fitur naikkan produk di Shopee. Nah ini enaknya Shopee guys ya, jadi di Shopee itu ada fitur naikkan produk selama 4 jam sekali guys. Jadi kalian bisa up sampai 5 atau 8 produk ya guys ya, tergantung kalian sudah menyelesaikan misi dari naikkan produk atau enggak. Nah itu setiap kalian naikkan produk itu bisa sampai 5 produk ya, 5 produk setiap 4 jam sekali, ada yang 8. Semakin sering menggunakan fitur ini, maka produk kalian itu akan semakin sering dilihat oleh pembeli. Jadi misalnya produk kalian itu udah tenggelam nggak pernah di up, nah itu otomatis produk kalian itu akan hilang dari mesin pencari. Atau apalagi kalau kalian itu nggak pernah login ataupun nggak pernah menaikkan produk. Nah Shopee mengira kalau toko kalian itu sudah mati guys. Jadi Shopee itu mengira toko kalian itu nggak ada yang kelola, makanya produk kalian itu nggak muncul di pencarian. Jadi kalian optimasikan guys, ini fitur dari Shopee itu fitur gratisan, yaitu fitur naikkan produk. Kalian nggak perlu sama sekali mengeluarkan uang untuk menaikkan produk ini. Jadi setiap akun sebenarnya setiap akun udah dapat ya guys ya. Setiap akun kalian membuat toko itu ada fitur naikkan produknya. Kalian bisa cari sendiri aja di aplikasi Shopee kalian, ataupun kalau kalian menggunakan laptop ya. Tapi fitur ini tidak dapat digunakan apabila jumlah produk kalian itu sudah mencapai batas maksimal, atau apabila produk di Shopee kalian itu masih dalam pemeriksaan Shopee. Jadi misalnya kalian upload produknya itu masih diperiksa atau produk kalian itu diblokir, nah fitur ini nggak bisa dipakai di produk yang tersebut. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya untuk tips yang keempat, yaitu buat voucher toko sebagai sarana promosi menarik untuk meningkatkan keinginan pembeli. Nah seperti yang aku bilang di awal tadi guys, kita harus memposisikan diri kita sebagai pembeli juga guys. Jadi kalau kita mau beli produk, ketika ada orang kasih diskon, kasih voucher, nah itu kita pasti bakalan lebih tertarik kepada produk tersebut guys. Jadi pemilik akun itu bisa memanfaatkan fitur voucher di toko saya itu di Seller Center bagian promosi saya. Setelah itu buat voucher baru, pilih jenis voucher dan isi semua informasi kolom informasi voucher, kemudian klik simpan. Nah ini sangat simpel juga guys ya, kalian tinggal lakukan aja di aplikasi Shopee kalian. Ini sangat simpel untuk membuat voucher ini. Kalian bisa membuat berupa diskon, ataupun kalian membuat beli satu gratis satu, ataupun kalian bisa membuat potongan harga, ataupun kalian potongan gratis ongkir. Nah seperti itu guys. Jadi voucher ini sebenarnya sangat ini ya guys ya, sangat bermanfaat juga. Kalian juga harus selain itu kalian juga harus memikirkan gimana profit kalian. Jadi ketika kalian membuat voucher, kalian kasih potongan harga, kalian juga harus memikirkan apakah kalian dapat profit dari produk tersebut. Jadi misalnya gini, harga produknya kalian ambil untungnya 30%. Nah dengan kalian membuat voucher misalnya diskon 20%, otomatis kalian dapat keuntungan 10%. Nah kalian pastikan keuntungan 10% ini kalian sudah bisa menutupi dari biaya pengiriman, terus biaya packing, biaya dan lain-lain. Itu kalian juga harus pikiri. Jangan sampai nanti kalian membuat voucher tapi kalian malah semakin rugi. Tapi kalau di awal-awal itu nggak masalah guys ya. Prinsip di Shopee ini sebenarnya susah gampang ya guys ya.
kalian bisa kebanyakan orang berjualan di Shopee sekarang itu ya guys ya, mengeluarkan modal yang gede di awal untuk membuat pondasi toko guys. Jadi mereka rela iklan, buat voucher, kasih diskon. Nah itu agar pondasi toko mereka kuat. Jadi ketika produknya itu sudah banyak yang laku, dia perlahan-perlahan untuk menaikkan harga. Jadi seperti itu guys. Oke, untuk tips yang kelima. Tips yang kelima itu sebarkan informasi produk di media sosial dan aplikasi sebagai sarana promosi ya. Jadi misal kalian buat toko sudah upload produk, nah kalian bisa bagikan link produk kalian itu di media sosial kalian, di Facebook, di IG, di YouTube dan lain-lain. Nah ini sebenarnya banyak sekali guys manfaatnya guys, terutama untuk mendatangkan traffic guys. Jadi semakin banyak traffic yang datang ke toko kalian, ke produk kalian, maka kemungkinan produk kalian itu akan laris, itu akan semakin besar guys. Dan terus selanjutnya itu akan memicu algoritma Shopee juga guys. Jadi algoritma Shopee itu ketika ada orang yang mencari produk itu menjual produk ya, sorry ya. Jadi ketika kita menjual produk itu banyak dilihat, banyak di like, terus juga banyak yang beli, banyak komentar yang bagus. Nah itu produk kita itu akan semakin direkomendasikan oleh Shopee itu sendiri. Jadi yang awalnya produk kita nggak masuk dalam pencarian, misalnya masuk di halaman kedua, halaman ketiga, nah itu kemungkinan produk kita itu bakal naik ke halaman pertama apabila reviewnya bagus, penjualannya bagus, terus bintangnya bagus, like-nya banyak. Nah jadi seperti itu. Jadi Shopee itu akan merekomendasikan memang produk-produk yang memang benar-benar bagus guys kepada para pembeli. Oke, ini sudah ya. Untuk yang keenam, daftarkan toko kita itu dalam promo gratis ongkir Shopee. Nah ini banyak sekali yang masih nggak paham ya guys ya. Jadi daftar toko di gratis ongkir Shopee itu sangat penting guys. Kalian juga caranya gampang, ada tutorialnya di channel ini. Cara daftar gratis ongkir Shopee itu hanya menggunakan KTP kalian, dan KTP kalian itu harus dipastikan belum pernah terdaftar di gratis ongkir Shopee di akun manapun. Nah jadi seperti itu. Gratis ongkir ini guys sama seperti yang aku di awal bilang tadi, posisikan diri kita sebagai pembeli. Jadi pembeli kalau kita beli barang ya guys ya, kalau kita beli barang kita pasti ingin dapat gratis ongkir. Jadi kita belinya di Jakarta misalnya, tokonya di Jakarta, misalnya alamat aku di Jambi, tentunya aku pasti cari toko yang gratis ongkir. Jadi kita nggak keluar biaya banyak untuk membeli produk. Nah sama seperti itu yang diinginkan oleh konsumen. Ketika toko kita itu nggak tergabung dalam promo gratis ongkir Shopee ini, maka pembeli bakalan jauh-jauh dari toko kita guys. Karena dia, apalagi kalau yang jaraknya jauh, misalnya di Kalimantan, di Papua, itu tentunya gratis biaya ongkirnya gede guys ya. Jadi misal kalian nggak daftarkan gratis ongkir, pembeli bakal mengeluarkan uang lebih untuk ongkir di toko kalian. Jadi seperti itu guys. Nah jadi ada 6 tips yang sudah aku kasih kalian, cara agar produk kalian itu laris di Shopee untuk pemula ya guys ya. Jadi jika ada yang tanyakan, kalian silahkan di kolom komentar guys. Kalau kalian suka video ini, kalian tinggal like dan juga jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Kita lanjut lagi di video selanjutnya nanti guys ya.